Halo kawan pajak, bertemu lagi di Pakem Tax Podcast. Podcast yang membahas tentang berita perpajakan terkini khusus untuk kamu, kawan pajak KPP Pratama Jakarta Kemayoran. Di podcast kita kali ini, kita akan membahas mengenai satu topik yang sedang ramai nih di kalangan kawan pajak semuanya. Pasti sedikit banyak kawan pajak sudah pernah mendengar nih mengenai topik kita yang satu ini. Nah, penasaran kan kira-kira topik apa yang akan kita bicarakan? Khusus untuk episode kali ini, saya sudah bersama dengan Kak Tafib. Halo Kak Tafib. Hai Kak Windy. Kak Tafib ini adalah koordinator dari penyuluh KPP Pratama Jakarta Kemayoran. Dan hari ini, kami berdua sebagai penyuluh di KPP Pratama Jakarta Kemayoran akan membahas serba-serbi topik kita yang menarik ini. Nah, dari tadi saya belum bocorin nih Kak Tafib, kira-kira topik kita hari ini apa ya? Yang pastinya seru banget. Oke kawan pajak, hari ini kita akan membahas satu hot issue yang secara nasional ini di dunia perpajakan masih menjadi perbincangan panas. Nah, karena Direktorat Jenderal Pajak akan mengeluarkan suatu sistem baru yang akan diluncurkan segera, gitu kayak Windy ya? Ya, betul sekali nih Kak Tafib. Dan pasti sudah sedikit banyak mendengar ya tentang yang namanya core tax. Nah, seperti apa sih kira-kira core tax itu? Nah, karena ini kan sudah menjadi perbincangan di antara kawan pajak semua ya Kak Tafib ya. Dan pasti banyak sekali yang punya semacam pertanyaan gitu ya. Penasaran lebih tepatnya bakal tepatnya. Gimana gitu ya. Apa sih konteks itu sebenarnya? Nah, jadi kawan pajak semua, sebenarnya kalau kita bicara tentang core tax nih, core tax itu tuh ada dua kata ya nggak sih? Ada core sama tax. Nah, core ini adalah inti dan tax ini adalah pajak. Jadi sebenarnya core tax ini merupakan suatu sistem inti, kata Afif, satu sistem inti perpajakan. Dan nantinya core tax ini dia akan menjadi sebuah sistem baru yang akan menggantikan sistem kita sebelumnya. Mungkin kawan pajak di sini pastinya sudah tidak asing dengan yang namanya DJP online. Oh, oke. Nah, DJP online kita semua pasti tahu ya Kak Tafib ya, apalagi untuk kawan pajak yang memang sudah melakukan hak dan kewajiban perpajakannya secara teratur nih, pasti kan sering sekali menggunakan DJP online. Nantinya aplikasi baru tersebut akan menggantikan DJP online. Nah, tapi mungkin di sini kawan pajak kan juga banyak yang ingin tahu ya Kak Tafib, kenapa sih kira-kira dibuat aplikasi ini, urgensinya tuh apa gitu ya? Padahal kan sudah ada DJP online, benar gak sih? Iya, kalau misalkan nih, kalau tadi Kak Windy bilang DJP online, itu mungkin yang familiar itu adalah wajib pajak orang pribadi ya. Tapi kalau misalkan untuk teman-teman nih, kawan pajak yang punya bisnis, punya perusahaan, itu mungkin familiar juga sama yang namanya web e-faktur. Web e-faktur, aplikasi e-faktur desktop. Nah, itu juga kan aplikasi perpajakan yang membantu untuk proses pelaporan, kemudian ada untuk pembayaran itu e-billing. Nah, tujuan dari core tax ini dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak itu untuk mengintegrasikan semua aplikasi-aplikasi yang selama ini ada. Nah, jadi kalau misalkan berarti urgensinya mungkin lebih ke karena aplikasi yang ada selama ini tuh belum jadi satu pintu gitu ya, Kak Tafib ya. Jadi kan selama ini masih terpisah-pisah nih. Mungkin kalau misalkan kawan pajak ada yang belum daftar NPWP, itu kan juga sekarang daftar registration. Daftar NPWP-nya beda tuh Kak Windy. Dan mungkin dulu kita juga tahu ya ada yang namanya ISPT ya Kak Tafib ya. Terus abis itu juga ISPT-nya ada yang PPh pasal 21, ada PPh pasal 4 ayat 2. Sepertinya banyak sekali gitu ya. Nah, nanti berarti di core tax ini akan semuanya digabung gitu ya? Betul. Nah, jadi nanti di dalam konteks ini akan diintegrasikan semua aplikasi yang selama ini kawan pajak gunakan menjadi satu website. Nah, jadi ini bocorannya nih. Jadi nanti itu menggunakan satu website ya Kak Windy. Dan mungkin juga untuk wajib pajak lama mungkin kan tahu ada yang namanya ISPT dulu ya Kak Tafib ya. Ya, ada ISPT itu sebelum adanya DJP online bahkan. Nah, nanti dengan web
base dari Cortex ini diharapkan teman-teman itu jauh lebih mudah untuk bisa mengakses di mana aja. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman mudah mengakses di mana aja, diharapkan kepatuhan wajib pajak, kawan pajak semuanya bisa dipenuhi tidak lewat waktu, gitu Kak Windy. Jadi lebih meningkatkan kepatuhan juga Iya. ya. Nah, mungkin ini juga yang menjadikan Cortex ini punya banyak keunggulan atau punya lebih banyak keuntungan nih bagi wajib pajak ya Kak Tafib ya. Karena Betul. tadi aplikasinya sudah diintegrasi dan juga satu pintu semuanya. Yang pertama pastinya akan memudahkan. Iya, Ya kan? Pastinya akan memudahkan wajib pajak karena aplikasinya sudah tidak terpisah-pisah lagi. Kemudian tadi web based, jadi tidak perlu install aplikasi, tidak perlu lagi menyediakan laptop dengan memori yang banyak gitu mungkin ya. Karena kan selama ini mungkin kendalanya itu kalau kita lihat wajib pajak, ada yang e-fakturnya ini sudah dari lama banget gitu, udah berat gitu ya. Nah, karena web based jadi dia tidak perlu menyimpan data-data mungkin yang terlalu banyak. Iya. Gitu ya, dan memudahkan wajib pajak untuk memori. Nah, penyimpanan itu juga salah satu keunggulannya kalau misalkan web based. Nah, keunggulan lainnya dari Cortex ini ya Kak Windy, itu juga memudahkan kawan pajak yang membutuhkan layanan dari kita. Betul. Iya benar. Karena nantinya mungkin kawan-kawan pajak ada yang suka mengajukan permohonan secara manual begitu ya. Nanti di Cortex ini akan lebih banyak lagi diakomodir menu-menu yang sifatnya itu online. Betul. Jadi kalau misalkan kawan pajak nih misal salah bayar, biasanya kan mengajukan pemindah bukaan secara manual tuh Kak Windy. Atau sebagian sudah ada yang memulai dengan elektronik PBK, pemindah bukaan. Ya, benar. Besok itu juga bisa difasilitasi di web Cortex ini. Dan tentunya akan ada menu-menu lainnya juga ya. Permohonan-permohonan lainnya juga akan diakomodir juga gitu ya. Jadi bukan hanya IPBK saja, tapi nanti mungkin permohonan SKB dan lain sebagainya bisa nanti lewat Cortex. Atau misal gini, kawan pajak ada yang pindah alamat nih. Oke. Perubahan data wajib pajak yang semula misal harus datang ke KPP terdaftar, nanti akan difasilitasi lewat Cortex ini. Jadi kawan pajak bisa mengajukan itu secara online Kak Windy. Wah, berarti banyak banget ya Kak Tafib keuntungan yang bisa diperoleh dari wajib pajak dengan adanya Cortex ini ya. Ya. Nah, tapi nih ngomong-ngomong soal tadi kan kita sudah membicarakannya sedikit banyak mengenai layanan-layanan perpajakan apa saja yang nanti akan tersedia di Cortex. Nah, gimana kalau sekarang mungkin kita spill dikit nih Kak Tafib mengenai proses bisnis apa aja sih yang nanti akan ada di Cortex? Jadi kalau misalkan kawan pajak selama ini familiar pembayaran pajak online, lapor pajak online, nah ada fitur tambahan nih. Jadi kalau misalkan proses bisnis yang nanti akan ada di Cortex ini, itu tambahannya salah satunya adalah kawan pajak bisa melihat profil dari kawan pajak yang ada di database kita Kak Windy. Nah, makanya tadi gimana tuh? Jadi kan makanya tadi kita spill kan kalau kawan pajak itu perubahan alamat dan segala macam. Nah, besok kawan pajak bisa lihat yang sebelumnya alamatnya ada di mana. Kalau misalnya itu udah nggak sesuai, kita bisa lakukan perubahan. Nah, itu adanya di proses bisnis untuk tax account management dari sisi wajib pajak. Oke. Nah, terus ada lagi nih pelaporan pajak. Jadi kalau misalkan kemarin itu kawan pajak familiar untuk lapor SPT tahunan itu adanya di DJP online. Ya. Terus kalau misalnya untuk lapor PPN itu adanya di web e-faktur. e-faktur. Ya. Nah, besok itu jadi satu fitur. Intinya di pelaporan pajak. SPT. Oke, apalagi nih Kak kira-kira? Kemudian kalau misalkan untuk pembayaran pajak nih. Nah, ini juga hal baru nih Kak Windy. Kalau misalkan kemarin pembayaran pajak kita menunya cuma hanya untuk sampai membuat kode billing. Ya. Nah, besok itu kita bisa sampai kayak OVO, GoPay. Nah, kita bisa taruh deposit pajak di situ. Oh, berarti kayak ada semacam dompet digital gitu ya untuk pembayaran pajak ini. Jadi istilahnya kita udah punya saldo gitu ya Kak ya? Iya Kak. Wah, berarti ini salah satu fitur baru nanti yang akan ada di Cortex. Iya. Dan pastinya menarik banget ya, karena kan ini sebelumnya belum ada gitu ya yang seperti ini.
Jadi memudahkan kawan pajak kalau misalkan nih sudah mepet waktu pembayarannya, tapi misal bank sudah tutup atau misal sedang terkendala dengan misal nih saldonya di rekening kurang, tapi ternyata masih punya deposit pajak. Oh ya, karena sebelumnya sudah mengalokasikan misalnya ya untuk deposit pajak ini kita mungkin dari sebelum-sebelumnya gitu. Betul. Ya Kak Tafid ya. Jadi itu salah satu fitur yang mungkin nanti kawan pajak akan temukan baru di situ. Oke. Untuk probis yang lainnya apa Kak Windy? Untuk probis yang lainnya itu kita ada layanan perpajakan juga. Tadi mungkin kita udah bahas ya mengenai layanan perpajakan itu. Dan sepertinya kita spillnya sampai situ dulu. Nanti akan lebih lengkapnya tunggu tanggal mainnya ya kawan pajak. Nanti kita pastinya akan infokan kembali melalui berbagai kanal media sosial kita. Iya, karena itu pasti akan jadi pertanyaan sih Kak Windy. Kapan sih Cortex ini bakalan diluncurkan? Benar, gitu kan dari tadi kan kita udah ngomongin ya Cortex begini, keunggulannya apa aja. Nah, pertanyaan berikutnya pasti kapan akan diimplementasikan. Nah, untuk tanggal mainnya kawan pajak mohon bersabar dulu gitu. Nah, dan tentunya tetap stay tune di berbagai kanal media sosial Ditjen Pajak RI dan juga tentunya pajak KPP Pratama Jakarta Kemayoran. Iya. Nah, kalau untuk saat ini kita sedang dalam tahap pengenalan ya, Kak Tafid ya. Nah, pasti juga kan banyak yang bertanya-tanya nih. Ini dari kemarin udah ada berita Cortex, apakah sudah ada sosialisasi resminya nih dari KPP Kemayoran ataupun dari Ditjen Pajak sendiri? Ya, kalau misal untuk sosialisasi terhadap aplikasi baru kita pasti akan lakukan ya Kak Windy. Pastinya. Ya, cuma untuk saat ini mohon kesabaran dari kawan pajak semua karena untuk KPP Kemayoran sendiri ini kita sudah melakukan sosialisasi tahap pertama terhadap Cortex ini. Cuma memang masih terbatas pesertanya. Benar. Nah, untuk info kepada kawan pajak semuanya, kita per bulan September ini kita sudah melakukan sosialisasi Cortex kepada sekitar 200 wajib pajak dengan kriteria tertentu ya, Kak Tafid ya. Nah, ini kita sudah melakukan sosialisasi secara langsung dan kenapa ini baru sebagian? Karena seperti tadi yang dijelaskan oleh Kak Tafid, ini kita lakukan secara bertahap dan kita ingin tahu dulu nih kira-kira first experience dari wajib pajak yang kemarin kita undang itu seperti apa agar tentunya ini bisa menjadi semacam masukan juga untuk kita karena aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan terus seperti itu. Jadi nanti kita mau make sure bahwa nanti ketika sudah launching tentunya itu akan menjadi smooth atau seamless gitu ya untuk seluruh wajib pajak dan sudah siap digunakan. Betul sekali. Jadi di sini kita masih dalam tahap pengenalan ya intinya. Nah, untuk kawan pajak yang mungkin belum mendapatkan sosialisasi atau undangan dari kita, belum dapat undangan langsung dari kita, tapi udah nggak sabar nih mau belajar. Gimana nih Kak Tafid nih? Apakah bisa gitu diakomodir gitu ya? Ya, kalau misalkan ini baru juga nih Kak Windy. Baru minggu banget. Ini atau akhir minggu kemarin itu diluncurkan oleh kantor pusat kita ada simulatornya. Ada simulator Cortex di DJP Online. Ya, jadi benar. untuk kawan pajak yang sudah punya akun DJP Online itu bisa login di akun DJP Online-nya. Nanti begitu selesai login itu ada langsung di menu dashboard. Langsung muncul mungkin simulator Cortex. Dimunculkan di sini nih. Ya. Di sini. Nah, kira-kira menunya seperti ini nih, kawan pajak. Nanti kawan pajak langsung aja klik di dashboard menu simulator Cortex dan ini terbuka untuk semua wajib pajak. Nah, caranya gimana? Nanti di menu simulator Cortex itu akan ada tombol pendaftaran. Ya. Jadi nanti kawan pajak silakan untuk mendaftarkan dirinya masing-masing. Nanti akan masuk ke satu menu yang butuh untuk mengisi beberapa data gitu ya, termasuk juga email. Dan silakan nanti setelah daftar cek secara berkala emailnya dalam waktu paling lama 3 hari kerja. Nanti kawan pajak akan dihubungi atau dibalas begitu ya emailnya oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak untuk diberikan username dan juga password untuk dapat masuk ke menggunakan simulator Cortex ini. Betul, masuk ke situs khusus untuk simulasi Cortex ini. Nah, seperti apa? Mendingan kawan pajak langsung aja daftar dari sekarang ya.
Mumpung menunya masih ada nih. Betul. Dan untuk update-update info selanjutnya, jangan lupa juga follow Instagram kita di Pajak Kemayoran, atau kalau misalnya yang nasional nanti ada di Ditjen Pajak RI. Ya, betul. Untuk Instagram KPP Pratama Jakarta Kemayoran, kita ada di @pajak JKT Kemayoran dan juga Ditjen Pajak RI, dan tentunya juga YouTube kita. Jangan lupa di-subscribe. Nah, oke kawan pajak, itu dia tadi topik kita hari ini mengenai Cortex. Mungkin segitu dulu yang bisa kita spill sedikit ke kawan pajak semua. Nah, untuk lebih lanjutnya mengenai topik Cortex ini, kawan pajak, seperti yang tadi kami sudah sampaikan, pantengin terus sosial media kita, karena nanti akan ada update terbaru ya tentunya ya Kak Tafib ya untuk Cortex ini. Nah, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk share, like, comment, and subscribe video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kawan pajak semuanya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. See you next time. Bye-bye. Bye-bye.